Yang sering saya jelaskan di video kami sebelumnya bahwa setiap penyepraian saya itu tidak mau menggunakan insektisida yang macam-macam. Saya hanya membutuhkan 2 insektisida untuk perawatan tanaman cabai saya. Kemudian untuk nutrisinya saya juga hanya menggunakan 1 nutrisi. Kemudian untuk suplemen daunnya saya pun juga hanya menggunakan 1 suplemen. Kemudian saya tambahkan perekat, saya tidak mau menggunakan sabun cucian piring ataupun yang lainnya. Yang saya pergunakan adalah produk-produk yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian mohon maaf jika hasil tanamannya kurang bagus, karena saya pun juga tahap pembelajaran, saya juga masih belajar teman-teman. Jadi tidak ada salahnya walaupun pengalaman saya ini belum seperti master-master yang lainnya, tapi saya akan berusaha untuk membagikan dan sharing pengalaman saya pribadi ini tentang tata cara perawatan tanaman cabai. Dari pemetikan pertama, pemetikan kedua, ketiga, keempat, keenam, dan ini habis pemetikan yang ke-7 kalinya, baru saya lakukan penyepraian karena saya lihat sudah ada tanda-tanda kutu kebul. Biasanya kalau daun sudah serimbun ini, kutu kebul sangat nyaman sekali di bawah-bawah daunnya. Maka dari itu saya lakukan penyepraian menggunakan insektisida, kemudian saya tambahkan perangsang buahnya, dan untuk pembesar buahnya juga kemudian saya tambahkan suplemen untuk menjaga agar daunnya itu tidak keriting, karena biasanya usia tanaman cabai yang sudah memasuki usia tua itu sangat rentan sekali terkena keriting. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika menyukai video saya silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya, siapa tahu videonya bermanfaat. Bagi yang tidak menyukai video saya silahkan di skip saja, tidak jadi masalah, karena tujuan kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan dengan sahabat-sahabat tani semua, karena YouTube adalah tempatnya kita belajar bersama tentang budidaya tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia yang selalu mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, karena saya pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika kita sharing bersama. Yang sering saya bilang, saya bukan master tentang tanaman cabai dan saya pun juga bukan ahli di bidang pertanian, tapi semua yang saya bagikan adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin melakukan penyepraian tanaman cabai saya karena sudah saya lakukan pemetikan yang ke-7 kalinya. Pemetikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam saya tidak melakukan penyepraian. Baru pemetikan yang ke-7 ini saya habis lakukan pemetikan, baru saya lakukan penyepraian, karena yang saya lihat juga sudah mulai muncul kutu kebul. Hasilnya seperti apa, kemudian insektisida apa yang saya pergunakan, nutrisinya apa, kemudian perekatnya, pembasah ataupun penembusnya saya menggunakan apa, maka dari itu silahkan tonton videonya. Saya berharap kepada teman-teman semua jangan sekali-kali menanyakan sesuatu yang sudah saya jelaskan teman-teman, makanya tonton videonya. Ini real video saya sendiri dan semua juga saya lakukan sendiri. Apapun yang saya pergunakan juga selalu saya upload di channel Heri Petani Indonesia.
Nah, ini teman-teman yang saya pergunakan, yang selalu saya jelaskan walaupun saya tidak melakukan penysprayan. Yang pertama, saya menggunakan insektisida Abaxell yang berbahan aktif abamectin. Di sini saya tidak menjelaskan masalah bahan aktifnya, hanya sekilas saja teman-teman, karena bagi kami adalah mereknya saja sudah lebih gampang untuk difahami. Kalau kita bicara bahan aktif nanti malah waktunya kelamaan hanya membahas tutorial insektisidanya. Kemudian yang kedua adalah round stick, adalah perekat, pembasah ataupun penembus daun. Yang ketiga adalah kalinet, tujuannya untuk merangsang calon bunga-bunga yang baru, kemudian untuk membesarkan buahnya juga bisa. Jika di daerah teman-teman tidak ada kalinet, karena saya belinya juga online, bisa menggunakan kain O3 warna putih yang kristal teman-teman, itu dengan dosis 4 sendok makan. Kemudian yang ketiga adalah Vitaron SL teman-teman. Vitaron SL itu adalah suplemen untuk membenahi sel-sel daun yang rusak. Walaupun tanaman cabai saya satu pun tidak yang keriting, saya menggunakan itu untuk mengantisipasi datangnya keriting. Biasanya tanaman cabai jika sudah mulai mematikan ketujuh dan seterusnya itu sangat rentan sekali terkena keriting. Untuk dosisnya Abaxell saya biasanya menggunakan 20 ml teman-teman, itu untuk satu tangki. Tapi saya tidak mencampurkan insektisida yang lainnya. Jadi yang selalu saya bilang, setiap penyepraian saya tidak mau mix dengan fungisida ataupun insektisida yang lainnya. Jadi saya lakukan penyepraian itu satu-satu, takutnya nanti hama kutu-kutan akan kebal. Ini saya menggunakan tutup Abaxellnya teman-teman, itu 20 ml untuk 16 liter air. Sangat mudah teman-teman. Jika teman-teman belum bisa masalah mix fungisida dan juga insektisida ataupun bahan aktif belum paham, jangan sekali-kali melakukan mix fungisida dan insektisida. Takutnya dosisnya kebanyakan, nanti yang ada akan merusak buah ataupun daun tanaman cabai tersebut. Dan untuk Vitaron SL nya teman-teman, saya menggunakan 50 ml air teman-teman. Ini satu tutup, ini ukurannya 50 ml air, itu untuk 16 tangki. Saya hanya menggunakan ini saja, saya tidak menggunakan yang aneh-aneh. Kemudian nanti rolling kedua biasanya menggunakan insektisida Risotin, harganya terjangkau. Memang kalau Abaxell agak mahalan sedikit, karena saya mencari insektisida itu yang tidak bau teman-teman, karena saya budidaya tanaman cabai itu di tengah-tengah perumahan, yaitu tanah-tanah kapling, kemudian baru diaduk. Dan untuk perekatnya saya menggunakan 10 ml air untuk 16 liter air. Jadi itu saya tidak mau menggunakan sabun cucian piring, dan saya juga tidak mau melakukan treatment nanti takutnya dicontoh dan kebanyakan dosisnya akan membuat bunga itu rontok dan daunnya itu rontok teman-teman. Untuk pemakaian fungisida ataupun insektisida memang saya itu selalu saya rolling, saya tidak mau melakukan mix teman-teman, ataupun mencampurkan dua bahan aktif bahkan 4 bahan aktif, karena setiap fungisida itu kadang-kadang ada yang 2 bahan aktif, ada yang 3, bahkan ada yang mengandung A, B, C. Jadi saya tidak mau melakukan itu semua, nanti yang terjadi adalah tanaman cabai kita rusak. Misalnya tanaman cabai saya terserang penyakit, saya pun juga hanya menggunakan 1. Jadi saya tidak mau mengaplos 2 bahan aktif tersebut. Karena apa? Jika peracikan itu kurang tepat biasanya akan merusak daun. Dan ini tata cara penyepraiannya teman-teman sangat mudah sekali, dan alhamdulillah ini buah-buahnya juga sangat bagus sekali. Walaupun saya budidaya tanaman cabai ini di daerah yang setiap hari hujan, kemudian di tanah kapling, tanah perumahan, tanah kebun, tapi hasilnya teman-teman sendiri yang menilai, mudah-mudahan bagus. Namanya juga baru belajar teman-teman. Untuk insektisidanya teman-teman nggak harus menggunakan merek dagang yang saya pergunakan, bebas. Yang penting yang perlu dipahami adalah bahan aktifnya. Bahan aktif apa? Misalnya untuk kutu kebul, kemudian untuk trap dan juga tungo. Misalnya fungisida apa yang untuk jamur, kemudian untuk busuk batang, itu ditanyakan ke toko-toko pertanian. Kalau tidak nanti
ke toko pertanian tanya fungsida yang untuk busuk batang, untuk jamur itu apa. Karena setiap penanaman tanaman cabai itu selalu di lahan bekas. Awalnya biasanya tumpang sari dengan tanaman melon, kemudian yang kedua biasanya saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Itu pun juga di lahan yang itu saja, karena lahannya hanya ada 3 teman-teman. Ini terus kemudian kemarin saya proses itu lahan bekas, cuma saya ganti praktik mulusannya. Terus yang satunya lagi yang kemarin saya kocor menggunakan asam mat power soil, kemudian saya tambahkan si karbon. Dan ini lahan juga sudah 2 kali budidaya tanaman cabai teman-teman, juga di lahan bekas. Waktu pertama saya tanami cabai kaliber, kemudian sekarang adalah ori 212 sama cabai kaliber. Kalau yang ini ori 212 teman-teman yang saya spray ini, tapi yang tinggi itu adalah tanaman cabai kaliber. Tekstur buahnya lebih kokohan ori 212, cuma banyaknya buah, tingginya pohon itu lebih tinggi cabai kaliber teman-teman. Ini penjelasan saya. Jangan sekali-kali diikuti misalnya ada tutorial treatment, karena jika teman-teman gagal budidaya tanaman cabai itu butuh waktu 4 bulan teman-teman. Dari mulai semai biasanya 35 hari sampai 45 hari baru bisa pindah tanam. Kemudian dari pindah tanam 90 hari 85 hari baru mengeluarkan bunga pertama. 100 hari ataupun 105 hari baru dilakukan pematikan. Bahkan kalau sampai gagal hanya mengikuti treatment, teman-teman akan merugi. Karena apa? Budidaya tanaman cabai itu beda dengan tanaman semangka, tanaman melon yang 70 hari, 65 hari. Jangan diikuti treatment yang katanya Rp5.000 bisa untuk lahan 1 hektar untuk mengikuti praktek. Dari dulu sampai sekarang antraknosa ataupun praktek itu belum bisa disembuhkan, terkecuali untuk mengantisipasi. Jadi intinya bercocok tanam ataupun berkebun jangan dipersulit sendiri. Jadi daripada teman-teman menonton tutorial yang tidak bermanfaat, mendingan teman-teman langsung tanya ke petaninya langsung. Dan saya yakin petani-petani profesional, petani-petani yang sudah pengalaman, dan bahkan sarjana-sarjana pertanian pun juga banyak sekali dijumpai di daerah teman-teman semua. Tanyakan ke mereka semua, orang-orang yang mempunyai legalitas. Saya pun juga konten kreator, saya pun channel saya juga pengen banyak view, tapi saya tidak mau menyesatkan, karena bagi kami itu sesuatu hal yang bodoh saya lakukan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Saya pun juga konten kreator teman, pengen view saya itu ditonton banyak orang, video saya pengen ditonton banyak orang, punya ratusan ribu subscribe. Tapi alangkah baiknya jika segala sesuatu yang dijelaskan, yang dibuat konten itu bermanfaat, minimal bisa mengedukasi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Apalagi sekarang banyak muncul tutorial tentang pertanian, membuat racikan tapi tidak dilakukan penyepreian. Katanya untuk tanaman cabai daunnya keriting dikasih tahu, penyepraiannya tidak. Nanti juga kelanjutannya seperti apa juga tidak dijelaskan, tapi itu juga banyak yang mendukung. Mereka semua juga mengapresiasi. Bayangkan saja teman-teman, pertanian di negeri kita itu mau dikemanakan gitu loh. Terus ada sebagian channel yang membuat tutorial pupuk NPK, ZA, urea bisa jadi pupuk organik. Itu saya jadi bingung, kok bisa gitu loh, pupuk kimia bisa jadi organik gitu loh. Itu sudah bingung pokoknya. Ya mungkin itu teman-teman, mungkin kelebihan sahabat-sahabat kami yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak dilakukan, sehingga nantinya kedepannya akan merugikan adik-adik kita semua adalah petani. Alangkah baiknya jika kedua pupuk itu kita padukan menjadi satu, sehingga nanti akan menghasilkan tanaman yang subur. Kemudian menghemat pupuk, menggunakan telur, menggunakan sasa, itu emang iya. Tapi bayangkan saja teman-teman, jika Anda semua itu menanam cabainya itu sampai 1 hektar, 2 hektar, berapa kilo telur lah. Sekarang logika yang kita pakai, harga telur 1 kilonya berapa, terus kemudian sasa loh, kan jadi kan bingung semua gitu loh. Jadi pergunakanlah misalnya untuk perangsang bunga,
bisa menggunakan MKP, harganya cuma 50.000, itu pun juga 1.000 tanaman aja juga cukup teman-teman, bahkan sampai sisa tergantung pemakaian. Kemudian kain O putih, kain O merah juga bisa dipergunakan, harganya juga relatif murah, teman-teman nggak capek-capek membuatnya gitu loh. Jadi bertani saja sudah capek dengan harga yang kadang anjlok. Jadi tutorial itu saya pikir hanya untuk kebutuhan konten, bukan untuk pertanian teman-teman, karena pertanian tidak seperti itu yang saya pahami. Mungkin channel kami berbeda dengan channel sahabat-sahabat tani semua, tapi saya yakin jika mereka semua backgroundnya adalah S1 pertanian, dia tidak akan melakukan itu, biasanya seperti itu. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Mungkin kalau menanamnya itu cuma satu polybag, satu pohon, terus tempatnya itu di dalam greenhouse, mungkin ya bisa juga sih seperti itu, karena itu kan tutorial, kita tidak tahu sebenarnya, dan prakteknya pun juga tidak ada, karena kebanyakan selama ini yang saya lihat di channel-channel yang menggunakan treatment ataupun eksperimen itu hanya membuat racikan, tapi langkah berikutnya tidak ada, kelanjutannya juga tidak ada. Yang dikasih tahu adalah hasilnya, itu pun juga harus diwaspadai, takutnya adik-adik kita para pemula akan mencobanya, yang ada nanti akan berakibat fatal karena mereka semua hanya nonton di YouTube. Kecuali kalau mereka semua nonton secara langsung, mungkin silahkan saja, karena tahu hasilnya, tahu prosesnya, itu tidak jadi masalah. Di sini yang saya jelaskan adalah jika pemula ataupun adik-adik kita itu menonton di channel-channel yang selalu melakukan treatment seperti itu. Mungkin hanya ini teman-teman penjelasan video saya kali ini, penyampaian tanaman cabai saya habis memetikkan 7 kali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tidak ada niat dari kami untuk menyinggung anda-anda semua, karena YouTube adalah tempat belajar kita semua. Saya pun juga bukan ahlinya, saya pun juga masih tahap pembelajaran teman-teman. Terima kasih atas segala support dan doanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, ada kata-kata dari kami yang menyinggung perasaan anda semua. Tapi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua bahwa pupuk yang paling bagus yang harus dipergunakan adalah pupuk organik ataupun pupuk kimia, entah itu pupuk organik cair yang sudah melalui pemrosesan ataupun menggunakan pupuk kandang yang ada di sekitar teman-teman semua untuk dilakukan fermentasi, sehingga pupuk tersebut sudah benar-benar mengandung unsur hara yang insya Allah nanti bisa terserap oleh tanaman yang kita budidayakan ataupun yang kita tanam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.